Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kami sudah melalui semuanya bersama Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau merayakan sukacita kami bersama Engkau ya Allah. Bersama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami. Kami undang Roh Kudus hadir di tempat ini dalam ibadah kami. Kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang besar. Biar hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan di tempat ini. Jamah hati kami Tuhan, jamah mulut bibir kami, jamah tubuh kami Tuhan. Biar pada hari ini, pada ibadah pagi ini,
setiap kami memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagimu, yang berkenan bagimu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat ya? Ya. Biar pada pagi hari ini kita memiliki hati yang rindu. Bukan karena sekarang hari Minggu sebagai orang Kristen kita keluar dari rumah pergi ke gereja. Biar pagi hari ini kita ada di tempat ini karena kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Sungguh-sungguh merindukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu siap? Siap? Iya, kita harus siap. Karena setiap kita tidak tahu kapan barisan kita nomor berapa. Jadi setiap saat kita harus siap. Kurindu setiap waktu. Kami merindukan setiap waktu menghidupi kebenaran Tuhan. Bukan karena dengan kuat kami, bukan karena kekuatan kami ya Allah, tapi karena Roh-Mu. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ini kerinduan kami ya Allah. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biar ini menjadi doa kita, kerinduan kita setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Raja kami. Engkaulah Yes Lord, Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yes, atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Raja kami. Kami memuji-Mu Tuhan, biar kami menyembah-Mu ya Allah. Kami meninggikan Engkau Allah yang hidup. Mari kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bagi-Mu Allah kami yang hidup, Bapa kami yang kekal, dan jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Karalamaya saralaya, kiranamaya saralabaya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau sembah. Bapak Ibu mari kita sembah Tuhan. Kiranamaya sakaralabaya, kiranamaya sekeralabaya labaya, karalamaya saralamaya. Kirarabaya, hiralabaya saralabaya saralabaya. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Kiara lama ya se, kiara laba ya shira laba ya, kira nama ya sa, kira laba ya sera nama ya,
Kiranamaya Shiranamaya Shikaralabaya Hiranamaya. Ditinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami agungkan, hanya Engkau yang kami sembah. Syaralabaya se, syaralabaya se, kirarabaya se relabaya, kirarabaya se. Biar Engkau jadi Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya Raja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yang berdaulat atas setiap kehidupan kami ya Allah. Ajar kami untuk berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Kiaradabaya sikaralabaya. Kiaraya. Mari katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Raja kami, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Tuhan Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita sangat beruntung menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu bisa buka satu ayat, kita sama-sama bacakan. Dari Mazmur 28 ayat 7. Saya rindu kita baca bersama-sama. Mungkin dibantu IT. Mazmur 28 ayat 7 sudah? Oke, kita baca sama-sama dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Padanya hatiku percaya.
aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Boleh sekali lagi? Boleh sekali lagi kita imani ini menjadi bagian kita. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, padanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita mau naikkan pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah, sumber kuat kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau, tidak kami andalkan kekuatan kami ya Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kita mau bagikan bukan cuman sumber kuatku. Boleh tunjuk kiri kanan, depan belakang, sumber kuatmu juga. Kita mau berbagi bukan hanya untuk kita. Tuhan itu bukan hanya untukku saja, tapi untukmu, 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 dan untukmu. Nanti setelah aku, lalu tunjuk kiri kanan, sumber kuatmu. Kalau perlu tepuk kuatmu juga ya, Ilham. Oke. Yes, Allah sumber kuatku, kuatmu, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatmu, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Bapak Ibu, sumber kuat saya, sumber kuat Bapak Ibu semua. Kita masing-masing punya, dipercaya Tuhan masing-masing punya kuk yang harus kita pikul. Kuk saya, kuk Didah, kuk Putri tidak sama dengan saya. Tapi percayalah, sumber kuat saya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan buat saya, buat kita semua yang ada di tempat ini, supaya kita bertahan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Iya. Kasih aplaus dong buat Yud. Ya. Boleh ikutin gerakan Yud Bapak Ibu sekalian. Terpuji nama Tuhan. Kita mau puji Tuhan di tempat ini. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
memerintah di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan, kita mau pujikan Tuhan. Kita mau menyerahkan hati kita, menyerahkan hidup kita, membuka hati kita agar firman yang ditabur dapat bertumbuh, menghasilkan buah yang berlimpah dan menjadi berkat tidak hanya buat kita saja, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar,
Kami mau percaya Engkau Tuhan yang telah berjanji dan menepati akan setiap perjanjian-Mu itu Tuhan. Engkau lihat beberapa orang yang menanti-nantikan akan janji yang Tuhan telah sampaikan. Kami mau bersepakat dengan perkataan-Mu dan kami percaya setiap perkataan yang disampaikan oleh Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Sebab sesungguhnya Engkau pelaksana firman yang kuat. Bahkan apapun yang merintangi, Engkau sanggup mematahkannya dan membuat semua itu jadi. Sebab Engkau yang disebut sebagai the master of breakthrough, yang menerobos dalam bagian-bagian dengan kekuatan-Mu sendiri. Tidak ada satupun yang bisa menghentikan akan kekuatan Tuhan. Dan kami mau percaya anugerah-Mu yang sempurna memberikan roh hikmat, wahyu dan pengertian buat setiap anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Dan kami terima apa yang Tuhan sediakan, hidupi apa yang Tuhan mau, dan perkataan-Mu jadi daging atas hidup kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita yang datang ke sini telah memiliki iman yang sama, di mana masing-masing kita merindukan akan pribadi Tuhan, masing-masing kita mengharapkan akan perkataan janji Tuhan, merindukan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Amin, saudara. Dan biar kita bersepakat dengan perkataan-perkataan Tuhan. Sebab ada banyak orang tatkala datang ke gereja tanpa memiliki pengharapan. Ya datang seperti orang arisan yang ngerti bahwa ini bukan bagiannya hari ini untuk terima arisan gitu. Gimana sih rasanya kalau orang ikut arisan tapi tahu bahwa ini arisan bukan bagianku yang aku terima. Beda dengan orang yang hari ini aku dapat arisan. Dia pasti mengharapkan, walaupun pada saat di tengah-tengah itu dan kemudian pemimpin arisan berkata, Bu, Pak minta maaf. Arisannya tidak utuh karena si Ibu Anu belum bisa bayar dengan sepenuhnya. Kami bisa bayar hanya sekian gitu. Ya rodok kecewa gitu ya. Tetapi paling tidak ada pengharapan hari ini aku terima arisan gitu saudara ya. Beda dengan orang-orang yang memang belum gilirannya mendapat arisan atau sudah mendapat arisan. Saya percaya sesungguhnya berbeda. Dan itulah sebabnya sesungguhnya setiap anak-anak Tuhan harus ngerti bahwa pada saat Anda memutuskan untuk datang ke rumah ibadah, tidak akan pernah tanpa ada pengharapan. Rindu apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini. Rindu ketemu dengan Tuhan, apa yang akan Tuhan bagikan kepadaku hari ini. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa yang haus akan dipuaskan, barang siapa lapar dia akan dikenyangkan. Kalau kita enggak ada haus dan lapar akan Tuhan, maka ia pulang dengan flat keadaan yang sama. Saya berharap setiap kita memiliki kerinduan yang berbeda dengan kebanyakan orang, seperti yang dialami dalam sebuah kisah yang disampaikan dalam Injil ketika Injil diungkapkan, yaitu seorang yang namanya Bartimius karena dia anaknya Timius. Dalam kitab Injil Matius disebutkan dua orang buta. Di kitab Markus disebut namanya Bartimius karena anaknya Pak Timius gitu. Mungkin Bar itu anak-anak gitu. Jadi anak-anak Timius, mungkin Timius juga buta sehingga anak-anaknya buta mungkin. Dan di dalam kitab Lukas disebut orang ini tidak disebut namanya tetapi duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain. Mungkin juga dia dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan income
Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan untuk dimanfaatkan, bahkan tidak menginginkan untuk memanfaatkan. Tapi masing-masing kita merindu untuk ketemu dengan Tuhan, untuk memperoleh apa yang dijanjikannya. Sebab sesungguhnya Tuhan telah berjanji, Dia datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Amin. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Aku datang untuk memberikan hidup supaya kamu hidup dan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan itu ada sesuatu yang ada dalam dirinya, bahkan lebih bisa dibagikan kepada orang lain. Lihat bersama-sama dengan saya dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-18. Saya mau ajak buat saudara sekalian membaca ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Injil Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-35 sampai 43. Kalau Anda perhatikan ada Injil Matius yang disebutkan di situ pasal 20 ayat yang ke-29 sampai 34. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai dengan 52. Kitab Injil yang begitu penting yang Tuhan ingin supaya kita belajar. Sampai 3 Injil mengungkapkan cerita yang sama, mengungkapkan kisah yang sama. Begitu pentingnya Tuhan rindu untuk masing-masing kita mengerti ada Tuhan yang besar yang telah berjanji dan pasti menepatinya. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kalau saya baca ayat bagian yang terakhir, orang yang mengucap syukur, orang yang memuji-muji Tuhan itu, puji-pujian itu nular kepada orang lain. Karena orang ini mengalami, apakah Anda suka nularin yang baik atau Anda suka nularin yang buruk? Saya berharap setiap kita berkata, aku pengen nulari yang baik buat orang lain. Apa itu? Salah satunya mengucap syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Saya bersyukur tadi Anda bisa mengatakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat dengan apa? Bersepakat dengan janjinya. Imanku bersepakat, apa saudara? Percaya kuasanya. Lalu ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebenarnya menurut saya ya saudara, kemenangan itu sudah diberi. Dan dia telah memberikan sebuah kehidupan yang dimana masing-masing orang percaya kepadanya itu telah ditahbiskan untuk menjadi pemenang dan lebih daripada pemenang. Itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tatkala dia berkata, when I am weak, ketika aku lemah aku berkata aku kuat
Kenapa? Karena kekuatan Tuhan. Kita kan seringkali membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan, game pertanyaan. Seringkali anak saya yang kecil dulu berkata, sesuatu yang kecil putih tapi terbangnya cepat itu apa? Banyak orang berpikir kecil putih terbangnya cepat. Lalu dia berkata, itu UFO nempel pesawat terbang, jadi terbangnya cepat banget gitu. Kecil putih tapi terbangnya cepat banget. Sesungguhnya Anda dan saya kan seperti itu. Enggak butuh sesuatu yang mungkin orang berkata, wah imanmu gede ya. Tuhan berkata sebesar biji sesawi aja. Yang penting nempel. Yang penting apa saudara? Nempel. Nempel kepada siapa? Nempel kepada Tuhan. Dia pesawat yang hebat sesungguhnya. Nembus dengan berbagai macam hal. Dan itulah yang seharusnya roh, jiwa, dan tubuh kita sepakat dengan dia. Ada sebuah kisah yang diungkapkan di sini yang kalau Anda melihat di dalam kitab Markus nanti kita tahu bahwa ternyata ini adalah si Bartimius, anak Timius kira-kira seperti itu. Dan ini orang Yeriko yang dimana orang ini sejak lahir buta dan tidak ada jalan keluar apapun. Orang berkata sudah nasibnya seperti itu, gitu. Tapi Tuhan adalah Tuhan Sang Kreator yang hebat. Sekalipun masing-masing kita punya kelemahan, tapi Tuhan itu sesungguhnya sudah melengkapi masing-masing kita untuk bisa survive, bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang menjadi masalah adalah ada sebuah perkataan yang saya ketemukan adalah obstacle yang ada di sekitarnya. Apa itu obstacle? Obstacle itu sesuatu yang merintangi, sesuatu yang menghambat. Dimulai dari mana? Obstacle itu dimulai dari dirinya sendiri. Katakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang terbentuk dalam sebuah komunitas. Yang orang berkata, kamu enggak mampu, kamu enggak bisa, kamu ya sudah terimalah nasibmu karena kenyataannya kamu seperti itu. Tapi orang ini berbeda dengan orang yang memiliki kelemahan-kelemahan seperti kebanyak orang-orang yang oleh karena perkataan-perkataan orang sekitarnya dia bernasib buruk sampai akhir hidupnya sudah nasibnya buruk. Saya percaya sesungguhnya walaupun mungkin ada orang yang terima 1 talenta, ada orang 2 talenta, bahkan ada orang yang 5 talenta. Kalau talenta itu dikembangkan, karena talenta itu minimal, kalau saya membaca itu harganya kurang lebih 8 miliar saudara. Berapa? Kalau hari ini Anda terima 8 miliar, kira-kira akan Anda gunakan untuk apa kira-kira? Apa yang akan Anda lakukan? Coba masing-masing mimpilah. Anda akan terima uang 8 miliar. Karena banyak orang begitu dapat berkat kaget, malah stres cepat mati saudara. Kenapa? Enggak bisa memanfaatkan. Satu kali ada sebuah game, bukan game. Ada orang yang diberkati dengan katakanlah ratusan juta rupiah. Harus bisa menghabiskan dalam tempo 1 jam. Nah, saudara mikir, kalau Anda terima uang 1 juta atau 100 juta, Anda akan lakukan buat apa? Kalau 1 juta mungkin undang teman-teman makan habis ya saudara. Tapi kalau 100 juta, kalau 1 miliar, ini kalau 8 miliar sudah Anda sudah punya program enggak kira-kira? 8 miliar uang itu untuk apa? Buat orang-orang tertentu, tak mungkin. Loh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan loh saudara ya. Dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Beberapa kali saya memperhatikan, ada orang-orang yang memang dia itu
orangnya bejoan walaupun namanya bukan bejo. Orang itu untungan walaupun dia bukan namanya untung. Tapi kemana-mana, misalnya ada undian, orang ini mesti dapat. Kalau enggak orang ini istrinya, kalau enggak orang istrinya anaknya. Lah saya datang terus enggak dapat saudara, walaupun saya setia gitu. Tapi saya untungan dalam bidang yang lain. Kalau ini kan mungkin kopioan dan kemudian namanya selalu keluar. Saya deg-degan terus, kalau deket sama dia itu, wah ini mesti dia yang dapat. Suatu hari dipanggil, istri saya yang dapat gitu. Ya lumayan, kepercikan berkat ya saudara. Tapi ada kan orang-orang yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Yang saya percaya masing-masing kita telah dilengkapi oleh Tuhan untuk survive, untuk menaklukkan akan segala permusuhan, segala sesuatu, rintangan, ya hambatan yang akan menolong kita. Teristimewa masing-masing orang diberikan mimpi. Saya tanya pada sama anak-anak muda itu, kamu kalau besar jadi apa? Selalu munculnya insinyur, dokter, nggak pernah berkata aku mau jadi pendeta gitu saudara. Sekali-sekali lah ngomong gitu, biar rotok seneng orang yang jadi pendeta itu gitu. Diharapkan juga. Tapi selalu berkata insinyur, dokter, guru dan sebagainya, ya puji Tuhan lah. Saya terkejut terakhir kalau anak-anak ditanya, kalau kamu kalau besar mau jadi apa? Aku mau jadi yang sekarang itu YouTuber gitu ya. Sekarang marak kan anak-anak muda YouTuber. Kenapa nongkrong di rumah dapat duit mengalir gitu. Pikirnya nongkrong padahal mereka itu berusaha secara luar biasa. Nah, pada saat saudara dan saya menyadari sebagai orang-orang yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah ditentukan, bahkan waktu Tuhan memberikan mimpi, yang Tuhan memberikan visi dalam diri saudara, pada masa Anda perjalanan untuk mencapai visi dan mimpi itu ada obstacle, yaitu hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang digambarkan oleh firman Tuhan yang dialami oleh Bartimius ini. Dalam benaknya dia berkata, aku tidak mau seperti ini saja. Mosok dari tahun ke tahun kok aku gak bisa melihat apa-apa. Aku kok bergantung kepada orang lain. Aku kok tidak bisa berdiri di kaki sendiri istilahnya. Aku kok tidak bisa mandiri. Kok aku selalu bergantung kepada orang lain. Aku mau menjadi berkat sebagaimana kerinduan Tuhan. Aku datang memberikan kamu hidup supaya hidupmu berkelimpahan. Itu kan janji Tuhan seperti itu. Dan orang-orang berkata, oh kalau dia sih wajar. Kalau dia, orang tuanya itu balungnya balung sugih gitu. Lah kamu, wah saudara, akhirnya nerima apa adanya. Nah roh nerimonan itu harus dicabut dari hidupnya saudara. Sebab Tuhan telah menetapkan setiap orang percaya untuk dia mengalami sebuah terobosan demi terobosan. Saya percaya si Bartimius ini dia teriak, Tuhan aku tidak percaya aku ada di muka bumi ini untuk hanya seperti ini. Dia memiliki kerinduan yang lebih sebab dia tahu ada satu pribadi yang sanggup untuk membebaskan dia dari obstacle, katakan obstacle. Obstacle itu rintangan, hambatan, tantangan. Harus dicabut dari pikiran kita, harus dilepaskan dari hati kita, dan bahkan kita harus melihat. Kalau Anda dan saya bisa melihat perkataan Tuhan yang berjanji, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup berkelimpahan, maka itu akan terjadi atas hidupmu. Kalau Anda perhatikan obstacle itu perkataan-perkataan orang. Saat dia berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kalau Anda lihat pada saat dia dengar suara-suara yang muncul, dia ngerti ada sebuah suasana yang berbeda ini. Hari-hari aku duduk di sini menanti-nantikan akan pertolongan, akan belas kasihan oleh orang lain yang mau mengulurkan berkatnya atasnya.
Hari itu dia berkata ini ada sesuatu yang berbeda. Dan dia bertanya, apa ini? Sesungguhnya apa? Saya bersyukur orang itu dengan jujur berkata, ada Yesus yang lewat. Dan pada saat dia dengar itu ada Yesus yang lewat, sebab dia dengar bahwa Yesus itu adalah anak Daud, sesuai dengan perkataan firman Tuhan, Yesus anak Daud itu akan memberikan belas kasihan kepadanya. Saya percaya tidak seperti kebanyakan kita yang pada hari Minggu mempersiapkan diri, pagi-pagi benar berdoa, hari ini aku datang kepada Tuhan, aku akan mencari wajahnya, aku akan ketemu dengan dia. Beda dengan Bartimius, dia berpikir hari itu dia akan duduk di sana dan kemudian menantikan orang lewat, kalau ada orang yang memberi dan peduli atas hidupnya. Tapi ada suasana yang berbeda yang berkata, ini ada sesuatu yang berbeda. Dan dia harus tahu siapa yang membuat atmosfer yang berbeda ini. Dia bertanya, apa yang terjadi sesungguhnya? Kok atmosfernya berbeda? Kemudian orang berkata, itu Yesus yang datang dari Nazaret. Itu sebabnya dia berkata dengan keyakinannya, Yesus anak Daud, kalau engkau itu kasihanilah aku, kasihanilah aku. Saya percaya percikan itu yang kemudian menggairahkan dia. Memang ada orang-orang berkata, syarap kamu, diam kamu, mengganggu orang lain. Dia berkata, semakin diomongin untuk diam, dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jangan dihentikan dengan obstacle-obstacle. Ada orang-orang tertentu yang dihambat perjalanannya untuk beribadah seperti Musa dan bangsa Israel. Waktu mereka permisi kepada Fir'aun untuk keluar dari Mesir, menuju ke suatu tempat di mana Tuhan rindu umatnya beribadah dengan freely, dengan bebas. Kali itu Fir'aun berkata, boleh yang laki-laki saja. Dan Musa berkata, enggak bisa, kami harus berangkat sama-sama. Oke, kalau gitu sama istrimu boleh, tapi anak-anakmu, binatang-binatang tinggal semua. Musa berkata, tidak bisa, kami harus berangkat. Sebab kami tidak tahu Tuhan mau yang mana yang akan dia pilih. Aku mau supaya orang di mana bangsaku ini, mana yang ditunjuk oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, aku akan berikan kepadanya. Hari itu boleh suami, istri, anak-anak, tapi binatang-binatang enggak boleh. Dan sekali lagi Musa berkata, enggak, aku akan datang bersama-sama yang ada pada kami. Baik istri, suami, anak-anak, bahkan binatang-binatang peliharaan yang kami bawa untuk ibadah kepada Tuhan. Sebab kami tidak tahu mana Tuhan mau untuk dilepaskan sebagai bagian bentuk ibadah kami. Sebuah totalitas kalau saya berkata. Apapun yang Tuhan minta, dia serahkan. Sebab mereka adalah keturunan Abraham yang mengerti persis Tuhan mau supaya diberikan. Kalaupun anak yang satu-satunya diminta, dia beri. Hati orang yang beribadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya. Amin saudara. Hari itu Bartimius berkata, aku sudah percaya bahwa Tuhan kalau mau dia bisa pulihkan aku. Tidak ada obstacle apapun yang bisa merintangi janji Tuhan atas hidupku. Dia mampu dan dia mau untuk mengerjakan dan membebaskan aku dari semua hambatan ini. Ngomong sama sebelahnya, udah siap, yakin Tuhan akan membebaskan kamu dari segala obstacle yang ada. Amin. Berikutnya saudara, saya melihat ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya masing-masing kita menyaksikan bagaimana proses pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan orang ini. Kalau di mana Tuhan telah menunjukkan pekerjaannya,
Maka ada hal-hal di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 sampai ayatnya yang 51 sampai 52 dikatakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Perhatikan saudara, kalau kita telah terlepaskan dari obstacle itu, karena Anda ngerti bahwa rintangan hambatan telah disisihkan, karena keyakinan Anda, karena Anda tahu bahwa Anda memerlukan pribadinya, maka hari itu sebuah pertanyaan muncul yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Hari ini sekali, saudara, kalau Anda ketemu dengan Tuhan secara langsung, janjane kowe iki meh njaluk apa sih gitu. Saya enggak tahu kalau orang-orang yang belum siap ketemu dengan Tuhan pasti bingung, ya njaluk apa ya, njaluk apa. Sing urung duwe bojo, njaluk bojo Tuhan kan gitu saudara. Sudah siap. Yang satu berkata, Tuhan aku mau supaya utang-utangku diselesaikan. Sudah siap saudara. Lalu apalagi, Tuhan aku rindu supaya impian yang Tuhan berikan kepadaku jadi kenyataan. Kalau orang enggak siap, ditanya sekarang kamu itu mintamu itu apa? Kamu minta apa sekarang? Sebab tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan. Siapapun yang datang kepada dia, dia akan beri sebab dia punya segalanya. Amin saudara. Apa yang Anda dan saya hari ini minta? Bartimius berkata, Rabuni buat aku bisa melihat. Oh jadi sesuai dengan imanmu. Jadi hari itu juga dia melek saudara. Saya setiap kali hari Minggu sebetulnya nervous. Kenapa? Untuk menyampaikan firman itu walaupun setiap kali saya sudah biasa menyampaikan firman. Tapi saya menyampaikan buat saudara-saudara itu makanan yang harusnya disampaikan Tuhan. Aku minta bicara Tuhan, berbicara. Bukan gak ada persiapan. Setiap hari saya menemukan perkataan-perkataan yang buat saya itu bagus. Untuk memberikan makanan rohani buat saya. Saya mendapatkan renungan-renungan yang memberikan kekuatan. Sambil saya tulis, saya catat dan kemudian saya buat. Siapa tahu ini hari Minggu yang harus disampaikan. Siapa tahu hari ini. Saya bersyukur kalau Pak Heru itu ngoyak-ngoyak saya setiap hari Rabu. Pak Tri temanya apa? Ya, lumayan. Sekarang dah lupa dia. Saudara. Mungkin dia sungkan pendetanya kok dioyak-oyak gitu ya. Tapi sebetulnya menolong saya. Kalau beliau berkata, Pak Tri temanya apa? Wah saya harus menjawab kan saudara. Masa enggak jawab? Jadi begitu ditanya temanya, saya kemudian sudah tercanang nih. Perkataannya tuh nanti ke arah itu. Tapi kalau enggak, bingung saya. Ya karena berkatnya tuh luar biasa, menolong saya untuk bertumbuh. Dan hari Minggu kadang-kadang berubah kayak gitu. Begitu berubah, nah disitulah yang saya harus bertanya kembali. Waktu Tuhan bertanya, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau kita bisa berkata, menjawab perkataan yang memang bersumber dari hatimu sendiri. Tuhan aku sungguh minta ini Tuhan. Kalau bukan engkau siapa lagi? Aku perlu engkau yang bagian ini. Dan itu akan terlaksana sesuai dengan imanmu. Sehingga Tuhan berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara perhatikan, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita semua. Tatkala orang itu mengalami sebuah proses kesembuhan. Yang pertama-tama ada sebuah perkataan, pergilah. Di mana orang itu seringkali pada saat punya masalah, dia itu hanya merenungkan akan masalahnya. Saya cerita kepada saudara, beberapa orang terakhir ini ngomongin sama saya, Pak Tri ini memang ada karunia mengembalikan sih, tapi ada karunia yang harus dikembangkan lagi. Saya tanya, saya dengar perhatikan, Bapak itu banyak punya karunia sebagai rasul gitu. Waduh, kayak kesambar beledek saudara. Itu resikonya besar, jadi rasul itu besar saudara. Kenapa?
Karena saya harus ninggalin saudara, pergi ke suatu tempat, merintis pekerjaan Tuhan lagi. Dan itu menciptakan sebuah atmosfer itu enggak gampang. Pernah saudara masuk ke satu kelompok yang berbeda sama sekali, pernah? Saya percaya pernah. Pada saat Anda kumpul dengan kelompok itu, kalau mereka terbuka enak banget. Tapi kalau enggak, apalagi beda kepercayaan, apalagi misi visi yang Tuhan taruh dalam diri saya adalah supaya saya ini menjadi pendamai. Pendamai bukan hanya orang per orang, tapi pendamai antara orang berdosa dengan pribadi yang maha kudus. Gampangkah? Gak gampang kalau dengan kekuatan sendiri. Rupanya orang-orang itu memperhatikan itu. Pendamai bukan hanya orang per orang, tetapi pendamai manusia yang berdosa kepada pribadi Allah yang maha kudus. Dan itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang itu adalah agen-agen perdamaian yang Tuhan rindu supaya kita menjadi agen pendamai. Amin saudara. Dan itu sesuatu yang gampang, enggak gampang. Melepaskan sebuah atmosfer yang sudah tercipta, kemudian pergi ke tempat yang lain yang berbeda, itu enggak gampang. Demikian juga orang yang sudah kepenuhan dengan pikiran-pikiran, dengan masalah-masalah. Dalam benaknya dia pengen keluar dari masalah itu. Tetapi dia tetap mikir, kemanapun dia pergi, masalah itu ngikuti dia. Seperti lagu, kemanakah aku dapat pergi. Kalau ini kan menjauhi Tuhan. Tapi kemanakah aku dapat pergi meninggalkan masalahku, itu susah saudara. Ada suami istri yang datang kepada saya dan berkata, Pak, aku minggat dari sekota Semarang. Kenapa? Aku tuh utangi banyak, bukan hanya satu orang, berapa? 51 orang, jumlahnya banyak saudara. Tulis di list gitu, waduh saya berkata, wah kalau aku mungkin mumet gitu. Jangankan Bapak, saya aja mumet saudara. Dia berkata seperti itu, ojo minggat, cabut semua roh minggatan itu. Lebih baik kamu masuk ke Taman Getsemani, sembahyang di sana, cari Tuhan. Gitu ya Tuhan, ya Pak. Ya, pergi ke sana. Kemudian masuk ke Taman Getsemani. Wah, dia sembahyang mentok rasanya, doanya mentok. Karena apa? Pikirannya tetap ada di masalah-masalah itu. Pernah kan saudara, kalau punya masalah diomongin apa aja, mikirin masalah itu. Padahal Tuhan berkata, move on, pergi. Tinggalkan masalah itu, dapatkan sesuatu yang baru. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi meninggalkan dari fokus permasalahan itu. Dengan fokus membicarakan tentang janji-janji Tuhan. Paling enak itu ngerasani Tuhan kok saudara. Kalau Anda ngerasani orang lain, paling orang lain kecokot-cokot gigitnya, lidahnya kecokot-cokot gitu. Tapi kalau ngerasani Tuhan, kita ngomong pribadi Tuhan, ngobrol dengan orang lain, bagaimana Tuhan itu hebat, bagaimana Tuhan itu luar biasa, bagaimana Tuhan itu memberikan jalan keluar, bagaimana Tuhan itu ucuk-ucuk berdunduk memberikan berkatnya. Nah itu membuat kita sekalian itu wah rasanya senang. Mungkin beberapa saudara pernah dengar ada seorang hamba Tuhan itu dia disatroni oleh tetangganya. Dia sembahyang kenceng dimarahi, enggak kenceng, oh ini kok mejen gitu saudara. Dan hari itu bingung dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ternyata tetangganya marah karena dengar doa orang ini bengok-bengok saudara. Orang itu ketemu bangkai entok dan kemudian pikirnya bangkai entok dilemparkan ke rumah orang itu. Ternyata memang hamba Tuhan itu berdoa supaya diberkati karena tidak ada makanan, enggak ada lauk di tempatnya. Begitu dia dengar gedebuk, wah dilihat, bangkai entok, dia berkata terima kasih Tuhan untuk daging ini. Dibuka, daging itu dimasak, kan enggak ada istilah enggak halal, enggak haram ya saudara. Karena itu semuanya bisa halal, pokoknya dikuduskan oleh Tuhan. Begitu dibuka, ternyata temboloannya itu ada emas, kalung emas. Mungkin itu yang membuat dia mati. Nyosor ketemu kalung emas.
entah berapa gram itu, dan dibuka tembolokannya, pikirnya itu mau dimasak juga. Kalau orang kepepet kan apa saja bisa dilakukan, saudara. Dibuka tembolokannya itu entah berapa gram. Hari itu dia bersuka cita, dia berkata, Tuhan berkati tetanggaku yang telah memberkati aku. Bayangin, saudara. Sesuatu yang mungkin dianggap sebagai yang menyakitkan justru memberkati orang itu. Bisa itu terjadi dengan cara Tuhan. Yang saya mau katakan kepada saudara, fokus kepada janji-janji Tuhan, bukan fokus kepada masalah-masalah. Ada seorang siswi, dia menceritakan bagaimana hidupnya, karena dia setiap hari dia mengenakan kostum tertentu yang menunjukkan dia adalah orang yang beragama tertentu. Tapi setiap kali dia lewat rumahnya orang Kristen, dengar lagunya itu membuat dia tuh senang sekali. Dia berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Musiknya musik yang menarik. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Gitu, saudara. Dan kemudian, dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah. Dihafalin. Karena kan lagu-lagunya kan simple, dihafalin, dinyanyikan gitu. Walaupun dia tetap mengenakan pakaian yang itu alma maternya, dia nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Enggak tahu tuh apa yang dinyanyikan. Sampai di rumah dimarahi sama orang tuanya. Orang tuanya marah, kok kamu nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya, dan kasih-Nya tidak berubah. Dia nyanyi terus sampai membuat orang rumah itu juga senang. Puji-pujian itu transfer, saudara, berpengaruh kepada mamanya, berpengaruh sama kakaknya, berpengaruh sama papanya, semua pada nyanyi. Karena anak ini nyanyinya itu Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Kok enak banget. Apapun yang dia lakukan sambil nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya, gitu, saudara. Haleluyanya lupa, mestinya kan ada haleluya. Kalau saudara nyanyi kan sambil gitu, haleluya, haleluya. Ini mungkin dipotong, jadi nggak ada haleluyanya. Dan pada saat itu dia punya masalah. Dia belum bayar sekolah. Zaman dulu katanya diundang sama gurunya. Kamu kalau nggak bayar sekolah, nanti kamu nggak boleh ikut ujian. Harusnya kan guru ngomong sama orang tuanya, nggak boleh itu ngomong sama anak, sama siswa nggak boleh. Tapi kali itu mungkin gurunya sudah kepepet, harus orang ini dikasih tahu. Dia pulang. Tapi lagu itu masih bergumam. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Pada saat dia nyanyi lagu itu, tanpa sadar dia menari-nari. Teman-temannya ngelihat, loh kok kamu nari-nari, nyanyi-nyanyi seperti itu? Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara tahu, dia menemukan berkat di jalan yang bisa membuat bayar uang sekolahnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan tuh suka kalau Anda menyanyikan, mendendangkan lagu seperti itu. Karena dia ngerti Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan kepada dia. Dia berangkat ke gereja. Kalau sekolah dia pakai atribut itu, kalau ke gereja dia lepas dan kemudian dibungkus pergi ke gereja. Setiap minggu orang tuanya curiga, ini orang setiap minggu kok pergi ke suatu tempat, ini kemana? Dan dia melihat bahwa perubahan hidupnya itu luar biasa. Yang tadinya malas, setiap kali di rumah itu sambil nyanyi-nyanyi itu, kemudian membantu orang tuanya dengan baik. Orang tuanya curiga, ini ada apa anak saya ini? Kok iso ngalami perubahan yang begitu drastis? Lalu diam-diam orang tua ngikuti. Rupanya dia ngelihat sampai Permatasari itu belok masuk ke situ. Karena gereja kita di situ dulunya, saudara. Dan kemudian diam-diam ibu itu ikut. Dan di situ pas dinyanyikan, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Membuat dia nyanyi sambil nengok sana, nengok sini. Ini apa?
Karena memang mereka nggak ngerti yang namanya gereja. Singkat cerita, ibu ini katanya didatangi oleh seorang perempuan cantik. Saya nggak tahu, adakah perempuan cantik itu di tengah-tengah kita? Karena dia berpikir hari itu saya itu ditemui perempuan cantik. Tiba-tiba dia ngasih salam sama saya dan ada uangnya di tangannya. Dia hitung uangnya itu begitu banyak. Dan baunya itu wangi. Apakah Anda pernah mencium uang? Sekarang ini nggak boleh cium uang ya. Tapi kali itu dicium uangnya itu wangi, masuk ke kantong dan kemudian dia cari orang itu setiap hari Minggu dicari nggak pernah ada. Dia cerita kepada saya, Pak, apakah ada ibu-ibu yang wanita yang dia itu penampilannya seperti ini. Saya mencoba ingat-ingat siapa ya, wah saya nggak tahu ya. Itu ibu itu yang memberkati saya. Setelah itu dia menyerahkan diri untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan hari-hari dia nyanyi pujian itu. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ngomong sama sebelahnya, kamu percaya enggak Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya? Oh saudara, ini ibu ini dengar perkataan firman. Satu hari ada seorang hamba Tuhan yang mengajarkan. Saudara tahu, perkataan kita itu doa kita. Jadi kalau kita perkatakan, Tuhan engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dari dulu sekarang hingga selama-lamanya engkau itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Saudara tahu, hari itu diapalin dia. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan pada saat dia berkata-kata Tuhan Yesus baik, ternyata Tuhan Yesus yang dikatakan baik itu hatinya tuh terenyuh. Dan kemudian dia mau memberikan pertolongan apa saja atas hidupnya. Dia berkata, Bapak tahu hari itu suami saya itu sakit. Saya pengen suami saya bawa untuk ikut ke gereja. Supaya dia mengalami kesembuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi kan harus diangkat. Saya gak bisa bopong, gak kuat. Saya pengen sewa mobil. Jadi dia berkata, saya mau sewa mobil tapi gak ada duit. Tatkala dia keluar dari rumah sambil menengadah gitu, tiba-tiba dia ingat kalungnya. Lalu kemudian seolah-olah Roh Kudus berkata, jual kalung itu. Oh Tuhan mau jual kalung saya ya. Dia jual ke Ungaran saudara, karena rumahnya jauh di Gunung Pati, dijual di Ungaran. Pada saat dia jual di Ungaran, dia pikir aku mau bawa suamiku datang ke gereja, pasti dia mengalami kesembuhan. Dan selesai dia jual, pulang. Begitu dia turun dari angkot untuk menuju ke rumahnya, dia ngelihat ada leontin. Loh, ada leontin di situ. Tiba-tiba hatinya berkata, ambil leontin itu, balik ke toko, jual leontin itu. Dan ambil kalung yang tadi kamu jual. Loh, emangnya ini laku? Kemudian diikuti saudara. Sampai di toko itu dan kemudian dia jual. Rupanya 4-5 kali harga dari kalung yang dia jual itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan dia beli kalung itu, kalung yang dia jual tadi, dan kemudian sisanya dia bawa pulang. Dia sewa mobil untuk pergi ke gereja. Dan sampai di gereja benar, suaminya dipulihkan, suaminya disembuhkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada hal-hal yang mungkin sudah membebaskan engkau. Obstacle itu telah meruntuhkan akan segala sesuatu yang memunculkan imanmu. Tapi Tuhan juga ingin supaya engkau tidak lagi fokus dengan permasalahan. Fokus kepada janji-janji Tuhan. Pergi dari permasalahanmu dan mulai memikirkan akan janji-janji Tuhan. Kalau perlu perkatakan janji-janji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena Dia yang menyediakan. Bahkan Tuhan yang memberikan kesanggupan kita untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Saya percaya tatkala orang ini mengerti apa yang Tuhan janjikan, maka hidupnya akan berubah. Satu hari ada seorang ibu, dia frustasi. Karena apa? Karena dia merasa tertuduh.
adik yang adalah satu-satunya yang dia punya keluarga yang masih ada meninggal dunia. Lalu saya berpikir ini orang kan sudah punya keluarga, punya suami, punya anak, kok dia punya hati seperti itu? Lalu saya tanya sama dia, Ibu, kenapa sih ibu kok merasa berdosa seperti itu? Dia berkata, aku ini tertuduh Pak, sebab ini adikku itu kembang desa. Jadi adik itu cantik luar biasa, dia adalah orang yang begitu energik, bahkan dia punya pikiran-pikiran brilian untuk menghasilkan uang. Dan begitu dia nikah dengan seseorang pria, ternyata prianya ini waduh mengerikan. Hidupnya itu selalu neken dan kemudian menyusahkan akan istrinya. Bahkan ini kakaknya cerita, Bapak bayangkan ini istrinya dalam kondisi sakit, bisa-bisanya itu laki-laki bawa pacarnya tidur satu kamar dengan istrinya. Membuat dia tuh tambah depresi dan kemudian stroke, nggak berdaya. Memang suatu kali saya diajak sama ibu itu datang ke tempat orang ini besuk, dan kesempatan itu saya menyampaikan rencana Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Saya berkata, pernahkah ibu dengar nama Tuhan Yesus? Dia berkata, oh iya dulu saya waktu kecil saya dengar cerita itu. Tahukah ibu? Dia berkata, dia datang untuk supaya Anda menerima hidup. Dan dia akan memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Lalu hatinya itu terenyuh dan kemudian dia menangis. Karena selama dia menikah gak pernah pergi ke gereja. Dia berkata, saya setelah menikah puluhan tahun, belasan tahun, saya gak pernah pergi ke gereja. Karena saya dilarang untuk pergi ke gereja oleh suami saya. Anak-anak saya ngikuti akan kepercayaan suami saya. Dan dia berkata, sejak hari itu hidupku kacau luar biasa. Dan saya bimbing orang ini terima Tuhan. Dan sekian lama ternyata ibu ini meninggal. Saya ingatkan kepada kakaknya ini, saya berkata, ibu, kan ibu pernah ngajak saya ke sini. Saya ceritakan tentang Tuhan, kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Dan hari itu dia berkata, oh iya, apakah benar Bapak membawa dia untuk mengenal Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan? Saya berkata kepada ibu, dia katakan, ibu saksinya itu suami Anda. Coba tanya suami Anda. Ibu ini tanya sama suaminya dan kemudian suaminya mengiyakan. Benar, waktu itu dibimbing oleh Pak Tri untuk terima Tuhan Yesus. Dan orang ini dilepaskan dari semua belenggu kejahatan dan dosanya dan diselamatkan. Memang fisiknya tidak mengalami kesembuhan, tapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Begitu orang itu dengar bahwa adiknya dibebaskan, diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya, orang ini mengalami kesukacitaan dan dia merasa hatinya lepas dari semua ikatan. Yang saya mau katakan kepada saudara, waktu Anda kenal Tuhan dan tiba-tiba Anda didorong untuk menceritakan kepada orang lain, ceritakan supaya jangan terlambat. Karena kita tidak tahu waktunya. Kemarin saya ketemu dengan seorang bapak, dia berkata, Pak, sesuatu yang paling dekat dengan kita itu ternyata bukan istri kita. Sesuatu yang paling dekat dengan kita bukanlah sahabat kita. Sesuatu yang paling dekat dengan kita itu adalah maut, kematian. Saya kaget, saya tanya, oh iya, Bapak kok punya pikiran seperti itu? Iya Pak, karena ini orang satu kali bersama-sama dengan saya sempat membimbing orang itu untuk memutuskan kepercayaan apa yang akan dia ambil. Baru malamnya cerita, besoknya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Lalu dia berkata, itu sebabnya saya berkata, orang yang paling dekat dengan pribadinya adalah maut. Kita enggak tahu saudara,
kematian yang akan menimpa. Dulu kan orang berpikir, aku isih nom, kan mati nek wis tua. Ternyata bukan karena usia tua kematian itu menjemput. Bahkan anak-anak banyak yang meninggal dengan berbagai macam hal. Orang-orang muda tiba-tiba mengalami kematian. Satu hari kita semua dikejutkan. Pemimpin kita barusan khotbah, selesai khotbah, hamba Tuhan John Evans ini pergi ke hotel, beliau pulang. Kita nggak ngerti besoknya sudah meninggal. Apa yang paling dekat dengan kita? Ternyata orang ini menyimpulkan kematian. Nah kalau kita nggak ngerti 5 menit yang akan datang terjadi apa? Apakah Anda sudah percaya kepada Tuhan yang menjanjikan engkau untuk menerima hidup yang kekal? Kenapa enggak mengambil keputusan hari ini? Percaya kepada Yesus. Karena di Alkitab berkata, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang sekitar kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai? Pernahkah kita bercerita kepada mereka tentang pribadi yang mau menyelamatkan seluruh dunia? Karena Alkitab berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan orang Kristen, saudara. Dunia ini yang dikasihinya. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya orang yang percaya kepada anugerah Tuhan, setelah dia lepas dari obstacle yang ada, dia memiliki sebuah belas kasihan untuk menceritakan iman yang memberikan pertolongan, bukan hanya pertolongan berupa materi, tapi kehidupan yang kekal harus dibagikan kepada orang lain. Amin saudara. Itu sebabnya pergi, lakukan sesuatu. Saya pernah katakan kepada saudara, saya diberkati dengan seorang hamba Tuhan yang dengan lentikan jarinya berkata, setiap hari, setiap saat lakukan sesuatu. Coba lakukan sama-sama. Setiap hari, setiap saat lakukan sesuatu lagi. Setiap hari, setiap saat lakukan sesuatu lagi. Suatu hari, setiap hari, saya lakukan sesuatu. Sekecil apapun, kalau engkau berbuat baik kepada orang sekitar kita, maka berkat itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan saudara. Amin. Lakukan sesuatu. Mungkin Anda hanya tersenyum dengan orang itu. Mungkin hanya berkata, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin. Atau saudara berbicara kepada orang itu untuk menceritakan rencana Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Sebab sesungguhnya orang yang telah terlepas dari obstacle itu, dia akan pergi dan menceritakan imannya kepadanya. Yang kedua, yang berikutnya saya berkata, orang ini memiliki iman. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Yesus berkata kepada orang buta, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini berarti jadilah menurut imanmu. Ya sekarang imanmu itu seperti apa? Pengertian engkau tentang pribadi Tuhan yang Anda percaya itu seperti apa? Beberapa saudara nggak mikirkan kenapa Anda ada di situ. Anda hanya sekedar duduk. Dalam benak saudara Anda tahu kursi yang Anda duduki adalah kursi yang kuat dan bisa menopang akan tubuh saudara. Tanpa sadar Anda punya iman terhadap kursi itu. Ada beberapa orang dulu pernah mengalami prank. Begitu duduk langsung kreok, pecah saudara yang diduduki. Dia nggak sadar ternyata kursi yang diduduki tidak kuat. Membuat dia jatuh dan menghancurkan kursi yang dia duduki. Tapi sesungguhnya iman itu pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan. Sampai Tuhan bertanya, menurut orang siapa aku ini? Dan bukan hanya menurut orang, sekarang menurut kamu siapa aku ini? Tuhan ingin bertanya pada masing-masing kita. Menurut kamu siapa Yesus itu? Menurut kamu pribadi yang Anda kenal sebagai juru selamat itu siapa? Sebab pada saat Anda berkata, dia bukan hanya juru selamat
untuk menyelamatkan jiwa nanti pada saat ke surga. Tapi dia juga penyedia segala keperluanku. Dan disitulah Anda bisa berbicara kepada dia. Dan berkata, Tuhan, berikan pengertian kepadaku mengenai Engkau. Sebab Roh Kudusnya akan menolong saudara untuk mengenal akan kebenaran. Dan kebenaran yang engkau alami itu yang benar-benar membebaskan engkau. Pada saat engkau hadapi masalah apapun juga, Anda akan berkata ini kesempatan untuk kenali Tuhan sebagai apa pada saat menghadapi masalah itu. Saya tidak pernah berkata kepada saudara kalau saya tidak pernah mengalami. Saya diizinkan masuk ke daerah-daerah di mana itu memang merupakan tempat latihan untuk belajar bergantung kepada Tuhan. Dan saya tersenyum, saya melihat Tuhan, saya tersenyum. Saya berkata, dia akan menerobos seperti air menerobos dan bisa membebaskan aku dari rintangan ini. Kalau Anda ngerti masalah yang sudah hadapi, Anda berkata, Tuhanku yang besar, masalahku kecil. Dia sanggup menerobos seperti air menerobos yang membuat aku bisa masuk dan menikmati semua berkat. Orang-orang tertentu berkata, musuh itu bertujuh jalan menyerang aku. Bersatu jalan mereka menyerang aku. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanku. Kenapa bersatu jalan mereka menyerbu? Mereka mungkin sepakat. Tapi begitu Anda hadapi, maka Tuhan yang engkau percaya itu akan membuat mereka berlari 7 jalan. Di 7 jalan itulah jalan-jalan jarahan untuk Anda menerima jarahannya. Waktu Anda ngerti permasalahan yang begitu besar, Anda berkata, Tuhan, engkau tidak pernah tidur. Engkau yang menghadapi semua permasalahan ini. Dan engkau membuat aku lebih daripada pemenang. Memampukan aku menjarah semua dari hasil jarahan yang ada. Imanmu, pengenalanmu akan Tuhanmu, itu yang akan membuat engkau melihat dan mengenal akan Tuhan. Alkitab ngajarin kepada kita, Roh Kudus itu yang akan menuntun engkau ke dalam segala kebenaran. Membuat engkau mengerti, mengenal kebenaran-kebenaran apa. Dan tahu akan pribadi Tuhan. Makanya dalam Alkitab ada nama-nama Tuhan yang disebut. Dia disebut sebagai Yehovah Tsidkenu. Dia disebut sebagai Yehovah Shalom. Dia disebut sebagai Yehovah Ra'ah. Dia disebut sebagai Yehovah Shammah. Dia disebut sebagai Adonai. Apapun juga. Temukan pribadi nama Tuhanmu tatkala engkau menghadapi masalah. Karena dia muncul sebagai kebenaran yang akan memerdekakan engkau. Jangan takut tatkala Anda menghadapi masalah. Begitu masalah berkata, Anda berkata, Tuhan ini kesempatan melihat, menyaksikan engkau bekerja di tengah-tengah masalahku. Sebab aku percaya, aku tidak pernah dibiarkan sendiri. Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Yang terakhir yang saya ingin katakan buat setiap kita. Bukan hanya iman pengetahuan yang membuat Anda bisa kenal akan pribadinya lebih lagi. Tetapi pada saat menghadapi masalah, ternyata permasalahan itu membuat Anda dan saya semakin setia kepada Tuhan. Ada sebuah tema yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Bertumbuh ke dalam dan bertumbuh ke dalam apa? Kemudian bukan hanya bertumbuh ke dalam, tapi juga kuat ke atas. Kenapa? Seperti mungkin beberapa saudara mengikuti pada saat kita melakukan pujian penyembahan bersama dengan almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung di minggu yang lalu. Beliau menyampaikan itu masing-masing kita diumpamakan seperti benih kurma. Benih kurma yang ditanam di padang gurun itu ditanam kemudian ditutup dengan batu yang kuat. Kenapa harus ditutup dengan batu yang kuat? Karena di benih kurma ini diharapkan dia akan memiliki
pertumbuhan ke dalam. Akarnya akan semakin tumbuh ke dalam. Begitu akar itu tumbuh ke dalam semakin kuat, maka dia akan tumbuh ke atas sampai jebol akan batu yang menimpa, yang menghimpit dirinya. Dengan demikian, pada saat ada angin badai apapun, pohon kurma itu tidak akan pernah tumbang. Karena pertama-tama dia berakar ke dalam sampai dia menemukan akan sumber mata air itu. Dia akan menghasilkan buah-buah dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Tuhan rindu supaya kita didapati sebagai orang-orang yang setia. Tatkala kita menghadapi masalah, kita berkata, aku tahu Immanuel, dia yang senantiasa bersama dengan aku dan tidak akan pernah mengecewakan. Makin Anda semakin kuat dalam kecintaan kepada Tuhan, Anda akan mengerti akan jalan-jalan yang Anda tempuh. Sehingga Anda tahu bahwa Tuhanmu senantiasa akan memberikan pertolongan. Ada seorang bapak, dia cerita. Suatu hari dia mengungkapkan akan pengenalan dia mengenai Tuhan yang setia. Dia berkata, Tuhan sesungguhnya kalau engkau mau memberkati aku, dengan mudah engkau memberkati aku. Tapi hari ini aku butuh 100.000 saja. Aku butuh 100.000 saja. Saudara tahu, pada saat dia bergumam dan berkata, aku butuh uang 100.000 saja. Tiba-tiba di depan dia ada uang jatuh 100.000 rupiah. Dia berkata, wah, Tuhan itu setia. Dia menyatakan akan kasihnya, kesetiaannya buat orang yang percaya kepadanya. Sesimpel itukah? Menurut saya, iya. Karena Tuhan itu paling suka kepada orang-orang yang setia kepadanya. Saudara diberkati, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan sebuah pujian, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan yang sanggup menempati janji itu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian itu. Beberapa saudara yang mungkin sedang bergumul dengan permasalahan, mungkin ada obstacle-obstacle yang mencoba merintangi saudara, bahkan seringkali menggeser imanmu kepada pribadi yang lain. Yakinkan pada jiwamu, berkata kepada jiwamu, seperti Daud berkata kepada jiwanya. Dia berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, sebab dia yang menyediakan segala yang diperlukan oleh engkau. Perkatakan kepada jiwa itu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan dengan sungguh-sungguh hati, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima. Ya, sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Saudara, saya diingatkan dengan sebuah kelas yang kami ikuti dengan judul
menang sebelum menang. Wah, ini mantap saudara. Mengapa judul itu menang sebelum menang? Dicari setiap orang yang ada di kelas itu, makanan apa yang tidak disukai oleh orang itu. Misalnya si Yedida ini nggak bisa makan babi, jangan dikasih karena dia suka saudara. Nah misalnya dia nggak suka makan babi, karena temanya menang sebelum menang, maka ini merupakan challenge buat dia. Ayo, siapa yang punya masalah dengan makanan? Hari ini kalau engkau percaya Tuhanmu yang telah membentangkan segala berkat, baik itu makanan atau apa, nikmati. Wah, ini saya melihat beberapa teman gak tahan. Ada yang gak suka durian, puji Tuhan. Kalau gak suka durian kasihkan saya saudara. Jadi dia berkata, wah saya baunya itu aja gak kuat. Lalu kemudian saya berkata, ini pemimpin kita ngomong, nikmati. Bayangkan ini menjadi makanan yang paling enak buat kamu. Judulnya menang sebelum menang. Jadi dia praktekin dalam nama Tuhan Yesus, jadi makanan sehat buat aku. Makan saudara. Dan rata-rata mereka breakthrough dari makanan. Menang sebelum menang. Saat ini mungkin Anda punya masalah utang begitu banyak. Bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan berkati engkau bisa bayar utang-utang itu, bahkan uangnya sisa. Apa yang kamu lakukan? Orang ini berkata, wah kami mau ucap syukur. Nah, menang sebelum menang itu, lakukan ucapan syukur sebelum Anda menerima itu menjadi kenyataan. Jadi adakan pesta itu. Siapa yang mau adakan pesta? Alasan apa Anda mengadakan pesta? Masing-masing datang untuk mengadakan pesta dengan kelompoknya. Saya mengadakan pesta hari ini. Saya mau ucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan buat aku. Menyelesaikan utang-utangku, menyelesaikan masalahku, dan sisa ini ucapan syukurku. Beberapa sudah berkata, aku mengucap syukur karena aku lulus dalam kuliahku. Kita ucapkan selamat buat Bella, saudara. Iya, barusan lulus gitu. Terima kasih Pak Kris dan Ibu yang telah setia mendukung Bella. Lulus dia gitu. Ya. Ini kalau ini benar-benar lulus saudara. Benar-benar lulus. Tapi sebelum lulus dia berkata, aku mau, sudah lama ujian gak lulus-lulus, aku mau ucapkan syukur. Menang sebelum menang. Sebelum menang sudah menang hari itu. Itu sebabnya dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan teman-temannya diajak dengan pengucapan syukur. Praktekin saudara. Apa yang Anda menghadapi masalah? Sakit penyakit, Anda berkata dalam nama Tuhan Yesus aku sudah menang terhadap sakit penyakitku. Kita pesta karena saya sudah sembuh dari sakit penyakitku. Dan memang benar saudara, orang-orang ini mengalami pembebasan dari semua permasalahannya. Kalau Anda pengen ada terima order yang begitu banyak, ucapkan syukur bersama teman-temanmu. Kita mengucap syukur sama-sama. Kenapa? Aku terima order yang begitu banyak. Dan itulah sebabnya aku mengucap syukur. Dan ucapkan syukur saudara. Bersama-sama dengan teman-teman. Menang sebelum menang. Amin saudara. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita, Dia telah menyelesaikan semua permasalahannya di atas kayu salib. Dan Dia berkata, sudah selesai. Enough is enough. Semua sudah aku selesaikan di atas kayu salib. Dan engkau menerima kemenangan itu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan aku punya iman yang besar.
Engkau lihat iman umat-Mu yang menerima kuasa yang datang daripadamu oleh karena sepakat dengan perkataan-Mu itu. Meminta anugerah-Mu buat mata setiap kami bisa melihat akan penyediaan-penyediaan, bahkan kemenangan yang luar biasa yang telah Tuhan buat. Kami mau percaya Tuhan, anugerah-Mu sempurna buat masing-masing kami. Kami bersyukur Engkau juga telah memberkati kami, menyediakan segala yang menjadi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Memberikan kesembuhan buat orang-orang yang sakit, memberikan kekuatan buat orang-orang yang lemah, memberikan penghiburan buat orang-orang yang susah, memberikan solusi atas semua permasalahannya. Karena Engkau Tuhan yang tahu persis untuk melakukan segala perkara. Kami mau percaya Tuhan, anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami terima kemenangan, kami terima kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan ambil bagian, mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Kami lakukan dengan segenap hati, Engkau berbicara dan kami mentaatinya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, amin. Silakan saudara duduk, ada pengumuman yang disampaikan. Bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh ada, congratulations ya. Wah ini spesial banget ya. Terima kasih Bu Kris dan juga Pak Kris yang telah menolong si Bella yang kita kasih menyelesaikan akan kesarjanaannya. Jadi kita panggil Ibu Sarjono, bukan ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang telah menolong anakmu Bella melewati hari-hari yang luar biasa. Dan bahkan dipersiapkan untuk masuk ke marketplace di dunia kerja. Engkau Tuhan yang akan membawa dalam pengalaman-pengalaman yang baru. Untuk dia melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan setiap anak-anakmu yang memiliki pengharapan yang sama, bahkan mungkin kerinduan yang telah engkau disampaikan kepadamu. Engkau sang pelaksana firman yang kuat, mengerjakan dengan kekuatanmu sendiri, membuat setiap kami semakin kagum melihat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib luar biasa. Memberkati anak-anakmu yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, teristimewa mereka yang lemah tebuh. Hamba berdoa engkau alirkan kekuatanmu dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan memberikan kesembuhan dan keselamatan jiwa. Kami percaya Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Saudara, kedangkan tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang berbicara dengan kuat, yang menuntun engkau masuk dalam kehidupan yang benar, yang membuat engkau semakin kagum akan karya Tuhan. Sebab apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dari hati, bahkan disediakan buat orang yang mengasihi Tuhan.
Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata,